Pakai setengah itu loh, alhamdulillah. Tapi masih hebat, alhamdulillah. Beliau cerita sama kita kalau umurnya udah 51 tahun. Saya bilang, saya cerita umur saya baru 41 tahun. Tetapi wajah saya di tengah pengasuh pondok pesantren Modern Islam Salam, termasuk mungkin beliau sudah tidak asing lagi di mata ibu-ibu yang seusia ini ya, kecuali yang baru remaja mungkin. Ratih Sangkarwati pasti sudah sangat dikenal, dan beliau ini bermula dari seorang peragawati. Sekarang bisa dilihat langsung, memang wajahnya wajah peragawati ya. Kemudian beliau juga pernah mendirikan sekolah ini Mbak ya, masih nggak sekarang? Pengembangan kepribadian. Kalau nggak salah ekspos atau fokus ekspos. Lembaga pendidikan Ratisan itu perkembangan yang sudah di luar kapasitas usia saya. Kemudian beliau juga adalah konsultan busana muslimah ya, dan beliau sudah keliling dunia pastinya. Dan yang terakhir saya juga baru baca di internet kalau beliau ini ternyata juga seorang teaterwati ya, pemain teater ternyata. Saya membaca itu berarti ini sama nih dengan saya ini. Sama-sama pernah di teater gitu ya. Makanya kalau sekarang saya bersama beliau kira-kira ya ada kemiripan. Baiklah, kita tidak akan memperpanjang kalam, kita akan berikan sepenuhnya kepada beliau karena waktunya sangat terbatas untuk bisa menggali ilmu dan informasi dari beliau. Sepenuhnya kami persilahkan kepada Mbak Ratih Sang. Dipersilakan. Iya, tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Komarudin. Dik Komarudin. Usianya lebih muda daripada 10 tahun, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat dan rahimnya, tanpa kasih sayang Allah, rasanya tidak mungkin berada di tempat yang penuh berkah ini. Tempat ini luar biasa penuh berkahnya, karena kalau kita berkumpul dan kita bisa mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah adalah keberkahan Allah menaburi tempat ini. Kemarin jam segini saya masih ada di perjalanan antara Solo Rembang, karena kemarin dengan 2.700 peserta beauty class dan memakai kerudung, sebanyak peserta 2.700 untuk memecah rekor muri. Jadi kemarin sampai di sana, lalu kemudian malam ke Ngawi, sowan ibu, ngelonin ibu sebentar. Kalau dulu saya dikelonin, sekarang saya ngelonin ibu gitu. Kemudian tadi pagi habis subuh sudah berangkat lagi. Itu karena semua karena kasih sayang Allah. Ibu sekalian, saya duduk atau berdiri nih? Saya lupa. Mohon izin, Cik Komar. Ibu Aminah yang saya hormati, saya banggakan, luar biasa Ibu. Ketika saya kemarin malam bertemu dengan para santriwati, saya naik mobil ke dalamnya, jauh banget jalan gitu. Kata Pak Komarudin, sudah biasa kalau kita ustaz saja berarti gitu. Ini luasnya berapa? Yang ini 4, yang sana 5 hektar gitu.
kebalik yang ini 5, yang 4. Kebalik nggak tahu lah, berarti pokoknya antara 4 dan 5 gitu ya. Saya bilang jadi 9 hektar ya, saya bilang gitu. Ini apa? Wakaf gitu. Saya bayangkan ya almarhum bapak itu ya. Jadi Pak Abdullah jadi kalau mereka mau tanya macam-macam itu sungkan. Dijawabnya sama beliau cuma 9 hektar. Sudah mereka nggak jadi nanya. Apalagi gitu. Saya sampai matur sama Pak Hanif luar biasa ya. Kapan kita bisa mewakafkan tanah kita kepada pendidikan Indonesia? Pak Hanif sederhana, Kiai Hanif mengatakan habis nggak bisa dikalahkan, jadi Kiai aja deh. Ngengkel terus, jadi ya sudah Kiai Hanif. Jadi Kiai Hanif bilang gini, Mbak Ratih, kalau tidak punya tanah diwakafkan, wakafkan tenaga saja. Oh siap Pak, saya wakaf hari Minggu ya, wakaf tenaga saja. Baik, masuk kepada talkshow kita kali ini, pas dan pantas sebagai muslimah. Mengapa saya katakan pas dan pantas? Karena kadang-kadang ada hal yang memang tidak pantas untuk kita pakai pada satu tempat tertentu, kemudian juga tidak pas pada saat-saat tertentu, seperti itu. Maka sebenarnya kalau saya berbicara tentang tahun 2000 saya menjadi memakai kerudung, saya mulai mendalami bagaimana tentang ketentuan-ketentuan dari Allah. Saya selalu katakan bahwa seharusnya semua perempuan saat memakai kerudung itu wajahnya harus lebih baik. Baik itu dalam artian boleh menarik, boleh cantik. Karena kalau ada yang mengatakan aku nggak usah cantik-cantik aman lah, yang penting menarik, boleh. Harus lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena pertama, rambutnya tertutupi. Ibu-ibu sekalian, rambut itu membuat wajah seseorang menjadi cantik, tapi lebih banyak menjadi kusut. Perempuan Indonesia itu wajahnya menjadi baik kalau keluar dari salon. Jadi ketika rambut itu ditutupi, ada satu hal yang membuat wajah menjadi tidak baik, itu tertutupi, terselamatkan. Yang kedua adalah bahwa wajah itu dikelilingi lagi oleh warna yang lain. Jadi kalau biasanya hanya dibingkai oleh warna rambut, maka sekarang dibingkai oleh warna yang lain. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna toska. Itu adalah pembingkaian wajah dengan warna lain. Ketika wajah dibingkai dengan warna-warna yang cerah, otomatis wajah seseorang menjadi lebih cerah. Jika dibingkai dengan warna yang lebih gelap, mohon maaf, otomatis juga akan menjadi lebih gelap sedikit. Sehingga itulah maka jadi tidak ada alasan seseorang ketika memakai kerudung itu wajahnya tidak lebih baik. Maka dari tahun 2000 alhamdulillah, di atas saya itu ada Astri Ivo yang memakai kerudung, di atas Astri Ivo ada Nenok Warisman yang memakai kerudung. Tetapi alhamdulillah pergerakan ibu-ibu muda memakai kerudung adalah setelah tahun 2000 itu. Allah mengizinkan seperti itu. Mengapa? Karena kalau Mbak Nino bicara tentang syar'i, kemudian Astri Ivo bicara juga tentang syar'i dan pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari, saya bicara tentang estetika. Mengapa kemudian estetika menjadi lebih menarik? Karena memang pada umumnya perempuan itu sangat aware terhadap estetika. Jadi Allah itu menciptakan kita perempuan itu memang sangat aware terhadap estetika. Karena kalau pria itu bercermin tidak terlalu sering, tapi perempuan itu sering. Jangan-jangan Ustaz sering bercermin deh. Jangan gitu dong Ustaz, jangan. Mandi aja jarang kata Ustaz. Ciloko ini.
Ya, jadi seseorang yang mengatakan dirinya, saya nggak peduli Mbak Rati, saya nggak peduli Bu Rati, saya nggak peduli Jeng Rati tentang apa yang dikatakan cantik, saya nggak peduli. Kepedulian saya itu mengajar, titik. Bener Bu? Iya. Serahlah orang mau bilang apa tentang saya. Maka kita tes. Ibu yang tidak peduli tadi terhadap kecantikan dan kepantasan dirinya, kita tes. Tes gampang. Sang ibu tadi, kemudian waktu satu hari lagi ada acara pernikahan atau ada acara undangan, kemudian ibu tersebut datang memakai kerudung yang tidak biasanya. Biasanya memakai kerudung coklat muda atau biru muda, sekarang memakai pink muda karena dipaksa putrinya. Mama pakai Mama Umi pakai pink muda, maka dengan terpaksa ibu tersebut memakai warna pink muda. Lalu datanglah ke acara tersebut. Kita semua melihatnya dan terpesona karena wajah yang begitu memancar cerah. Maka langsung kita mengatakan, Ibu, taruh deh namanya Ibu siapa ya? Ibu Yosefa kali nggak ada di sini ya. Kalau Zainab pasti banyak, ya kalau Mariam pasti banyak. Ibu Yosefa saja. Ibu Yosefa tersebut kita bilang, Ibu Yosefa, Ibu cantik banget, segar banget. Pasti Bu, masa sih? Gitu, ya kan? Yang benar gitu ya. Ini dipaksa-paksa luceng saya. Saya rasanya nggak pantas luceng, anak saya itu maksa-maksa, gitu kan? Terus kita dengan sepenuh hati memang betul, gitu, memang betul. Kita mengatakan bahwa betul kok Bu, tampak cerah, tampak segar. Sang ibu Yosefa itu percaya saya 5 detik kemudian kebelet pipis. Pipisnya nggak keluar tapi ngacanya lama. Cuman mau menanyakan kembali, opo bener toh? Gitu. Aku nganggo pengki pantes lan sajak soyo ayu. Padahal di awal tadi dia hanya satu nggak penting lah. Udahlah adanya begini satu ya begini saja. Begitu. Ternyata setelah kita pancing sedikit, ngacanya kalau nggak ada kamar kerja biasanya iPad atau handphone yang segini gitu. Gitu ya. Ya iPad kan bisa ngaca sendiri kan ya Bu, dibalikin gitu. Gitu ya. Seperti itu. Itu adalah satu contoh saja bahwa perempuan itu awareness terhadap estetika itu luar biasa. Nah, saya pernah datang ke Teheran. Saya dikirim oleh Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Budaya. Saya dikirim ke Teheran. Di sana saya bertemu dengan mahasiswi-mahasiswi Indonesia yang di sana. Kemudian ada satu mahasiswi yang biasa kan Bu, melihat saya itu kan selalu begini mereka itu. Mereka loh, ibu-ibu sih enggak. Apalagi sih Pragawati suruh ngomong apa lagi? Kita kan lebih tahu agama dari dia suruh ngomong apa di sini, gitu kan ya. Dari wajahnya, matanya tuh kelihatan loh. Lihat saya dari atas bawah, dari sudut mata terus gitu ya. Udahlah saya bilang ya udah, memang nasib saya gitu ya. Nasib saya punya sejarah 11 tahun jadi Pragawati, jadi menghadapi tatapan pertama itu selalu begitu. Sini si sopo gitu kan ya. Jadi ya udah. Akhirnya ada satu orang yang berdiri yang setelah panjang lebar kita bercerita, berdiskusi, satu orang berdiri yang mengatakan bahwa apakah Mbak Rati sebagai public figure itu tidak bisa memberi contoh baju Islam yang sesungguhnya? Kalau baju yang Mbak Rati pakai dan teman-teman itu kan hanya baju sopan saja. Terus alhamdulillah bajunya sudah sopan, sudah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Terus sudah gitu, kemudian belum Islami katanya gitu. Oke. Baiklah, saya bilang gitu. Kemudian saya tanya dari audiens, teman-teman sekalian, ada yang baru 1 minggu sampai Teheran, saya bilang gitu. Terus ada satu adik-adik itu dia baru datang, terus dia tunjuk tangan. Saya tanya, sebelum berangkat ke Teheran, terakhir melihat saya di televisi kapan?
Terus dia katakan, ada Bu Rati sebulan yang lalu, katanya gitu. Oh, ingat nggak saya pakai baju apa waktu itu? Saya bilang, Bu Rati pakai warna pink nyolok. Orang-orang Jember Bu, jadi nyolok gitu katanya, pink nyolok. Kerudungnya juga pink nyolok katanya gitu. Oke. Waktu itu saya launching buku ya. Terus kemudian teman-teman sekalian, sebulan yang lalu saya di Indonesia, itu saksinya teman kita, saya pakai baju pink nolok, shocking pink. Sekarang ini saya pakai baju apa? Saya tanya kepada mereka. Saya pakai abaya hitam, kemudian kerudungnya hitam, lalu kemudian saya memakai cador. Cador adalah kain setengah lingkaran. Garis setengah lingkarannya adalah setinggi saya, sehingga ditaruhnya di atas kepala sini, ujung sama ujung itu kemudian saya kapitkan begitu. Itu namanya cador Bu, kalau di Iran. Cador gitu ya. Jadi beli cador, jadi saya dipinjemin cador gitu kan. Habis beli mahal Bu. Ya, yang saya belum dapat toko yang hari-hari, jadi saya bilang saya dipinjemi saja gitu. Oke, jadi saya kemari kan memakai cador. Pada sebulan yang lalu kata Anda tadi teman kita, saya memakai baju shocking pink dan kerudung shocking pink. Jika saya masih pakai shocking pink itu kemari, maka saya ditangkap polisi. Karena apa? Karena di lingkungan cador semuanya itu saya merusak suasana. Saya menggelisahkan sekeliling saya. Karena semuanya memakai hitam, memakai bunga-bunga hitam dan putih, tidak ada warna lain selain hitam dan putih. Tiba-tiba saya datang memakai warna shocking pink. Maka saya akan ditangkap polisi. Saya bilang begitu. Maka kalau saya ngotot nih, menurut saya yang syar'i adalah yang saya pakai di Indonesia. Saya kekeh keteheran pakai itu, saya ditangkap polisi. Begitu juga ketika Anda nanti kembali ke Indonesia dan ke Indonesia masih memakai cador grubyuk ke sana kemari, Anda yang ditangkap polisi di Indonesia. Kalau kita bicara pas dan pantas, pas itu kemana kita pergi tentu saja. Ya kalau kita ke kawinan tentu beda kok dengan mengajar. Masa ini kawinan sama ketemu sahabat, ya saya nggak ketemu, waduh yo gitu, nggak enak kan ya Bu ya, itu nggak enak gitu, waduh yo, aja yo ngono, kawinan yo ngono, gitu, ini ketemu yang pasar yo ngono, gitu ya. Iya, memang acaranya kok yo tetep aja gitu ya, kok yo tetep aja. Itu seperti itu contohnya. Pas itu kemana kita pergi Ibu? Ya pas kemana kita pergi. Karena dalam mengapa harus dipas-paskan Mbak Rati? Saya nggak penting-penting amat kok pas dan pantas. Penting Ibu. Karena dalam kita memakai busana adalah kita menghargai yang mengundang. Seperti itu saja prinsipnya. Jadi karena menghargai itu ya harus dipas-paskan dan dipantas-pantaskan. Begitu. Jangan mulai sekarang kita semuanya di sini tidak boleh lagi mengatakan sing penting lah yo nyaman. Pas nyaman yo piye. Gitu kan. Saya punya baju yang sangat nyaman. Saking nyamannya saya pakai tidur tadi malam. Apa Ibu? Daster, aduh, pakai daster tuh pakai paling enak sedunia. Harganya 35.000, tapi ya Allah, malah-malahnya 35 juta Bu. Kalau nyamannya ya, apalagi yang sudah mulai bolong-bolong semeriting, Masya Allah. Aduh, ini yang nyaman. Jangan bayangin Pak. Enggak kemarin bayangin aja bolong tinggi. Bolongnya bagian bawah karena makanya terlalu lebar. Saya punya baju yang nyaman sekali yaitu daster. Itu ibu saya. Daster saya masih dari sutra loh Bu. Ya, daster saya dari sutra, warnanya biru tua, kemudian bunga-bunganya pink,
ya. Kemudian saya pakai baju kerudungnya pink, sepatu saya biru tua, tas saya biru tua. Serasi. Saya pakai kemari, Bu. Dialog talk show bersama Rati Sanggara berpakaian pas dan pantas sebagai muslimah. Sekarang saya ngajar pakai daster. Yang talk show itu pakai daster. Serasi kok saya. Kan pede itu biasanya kalau serasi dan nyaman. Jadi saya serasi, saya pede. Tetapi kira-kira apa pandangan ibu tentang saya melihat tadi backdrop begitu dan kenyataannya saya datang pakai daster ibu Ustazah? Apa pandangan ibu tentang saya? Jujur saja, tidak usah sungkan-sungkan. Tidak sesuai dengan judulnya. Dengan ibu? Apa? Ini pembantu terondi. Tidak sesuai dengan tempat ibu yang songgo uang. Jangan disonggo, Bu. Uang diberikan saja pada rakyat miskin, jangan disonggo. Ibu. Tidak, saya sudah dijawab, Bu. Mikir sedikit lah, Bu. Oh, bisa. Atro, apa ya, Ibu? Apa ya, Pak Ibu? Ngisin nih. Ada lagi, Bu? Biasa ibu ini tadi waktu ngeliat saya tuh gini-gini ketutupan. Tapi saya deketi kurang kali ya. Saya juga kurang kali ya. Kenapa, Bu? Tidak pantas. Bagaimana, Bu? Tidak pas. Kayak nggak punya baju yang lain. Nah, Ibu gimana, Ibu? Kurang menghargai, Ibu? Kurang menarik, Ibu? Ibu yang agak subur sedikit ya. Ibu subur banget. Pupuknya banyak pasti. Tidak sopan adalah Ibu. Tidak modis. Ibu yang toskan. Tidak menarik sudah, Bu. Tidak cocok. Terlalu seksi bayangannya, tidur terus ya, Bu ya. Oke, jadi itulah semua image yang Ibu tangkap. Yang paling menyedihkan adalah ketika ada image kok Mbak Rati nggak menghargai sekali. Memangnya kita nggak tahu yang dipakai itu meskipun sutroning daster. Jadi Ibu sekali, saya boleh tidak peduli akan itu. Kita boleh mengatakan saya itu nggak melihat orang dari penampilannya. Saya itu melihat orang dari apa kaya yang diberikan, nggak penampilannya. Ya, Bu, kita begitu. Tetapi orang lain melihat kita adalah seperti apa tadi yang disampaikan. Maka 10 tahun yang akan datang, ketika Ibu, kalau saya masih hidup, maka Ibu mendengarkan nama saya, bahkan ketika saya sudah meninggal pun, ketika Ibu mendengarkan nama saya yang terbayang adalah Jadi sampai jam 12, Bu, saya bicara apa saja tidak akan diterima sama Ibu. Ibu akan terus dalam pemikirannya, ngono ngajari opo. Terus itu terus. Sehingga Ibu sekalian, ketika komunitas tidak bisa menerima kita, mohon maaf. Sepandai apapun saya, kalau saya tidak terima di lingkungan ini, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Dan itu terjadi di komunitas apapun. Baik. Kalau kita bicara tentang pantas, memang langsung kepada diri sendiri dulu. Pantas untuk diri kita seperti apa? Ya, kalau memang mohon maaf, pahanya sudah sangat besar, jangan pakai celana panjang, Bu. Itu kelihatan seberapa glugunya. Jadi, berarti apakah betul memakai celana itu tidak boleh? Kan begitu? Boleh, Bu. Boleh pakai celana panjang itu boleh. Asal yang dipakai celana panjang perempuan. Yang tidak boleh adalah pakai celana panjang laki-laki. Loh, memangnya beda? Ya beda, Bu. Masa bapak-bapak pakai celana panjang dari sifon ya nggak pernah? Masa anggo satin bapak-bapak yang nggak pernah, Bu. Masa pakai bahan
bersih, nggak pernah. Nggak usah pakai bunga-bunga, nggak pernah bapak-bapak itu. Kita kalau punya suami pakai bapak-bapak pakai celananya sifon, nah kita lari bu kencang. Maka celana panjang pria dan wanita tidak sama, desainnya saja tidak sama, bahannya saja tidak sama, apalagi cuttingnya, sakunya saja tidak sama dengan busana celana panjang perempuan. Yang tidak boleh adalah kita memakai celana panjang laki-laki. Kemudian tadi celana panjang itu boleh saja asal tentu bahwa blusnya adalah setengah paha ke bawah. Tentu saja itu ada peraturannya seperti itu. Hanya celana panjang memang tidak menguntungkan bagi perempuan dibandingkan rok. Tadi bahwa glugunya kelihatan, lingkar tengahnya itu berapa kelihatan. Tapi kalau pakai rok orang masih tepat buah manggis. Itu sikilnya gede loh. Ini pinggulnya kecil. Bahannya beda nggak? Enggak. Iya kita besar. Orang. Itu masih engkel-engkelan bu. Masih ada dan tiada. Tapi kalau sudah pakai celana yang jelas, kayak garis tengahnya 30 cm. Begitu ibu. Kita nggak usah ngomongin lingkar tapi garis tengah. Maka itulah yang dikatakan pantas. Kepantasan itu dari apa? Kepantasan itu dari diri kita memang awalnya. Tapi kemudian kita melihat sekeliling kita seperti itu. Jadi seseorang kadang-kadang merasa tidak pantas akan warna tertentu karena memang tidak pernah memakainya. Ibu yang sering memakai coklat tua nggak mungkin sama sekali pakai kerudung warna merah jreng ini. Nggak mungkin bu, mau dipaksa kayak apa nggak bisa. Tetapi kenapa? Karena apa? Karena tidak pernah memakainya. Tetapi dari coklat, kalau ingin bergeseran adalah dari coklat tua bergeser ke coklat sedang, bergeser lagi ke coklat muda. Setelah coklat muda bergeser menjadi kuning, setelah kuning menjadi kuning agak tua sedikit, lalu bergeser sampai ke peach. Peach itu adalah antara orange dengan pink yang muda. Lalu setelah peach, ibu pergeserannya boleh ke orange yang muda, ke pink yang muda. Jika sampai orange yang muda, orange sedang, kemudian orange yang orange sekali, ibu baru berani memakai merah. Karena pergeseran itu tidak boleh tiba-tiba, harus ada tahap demi tahap. Orang yang biasa memakai biru tua ibu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk suruh pakai hijau der. Gak bisa. Mengapa? Karena memang gak biasa. Merasa gak pantas. Orang yang merasa dia pantas itu akan selalu tidak pede. Jadi seperti itu. Baik, kita bicara tentang kemarin itu saya juga sharing kepada teman-teman. Yang paling penting adalah kalau kita aturan-aturannya adalah gampang, yaitu lap thumb ya Bu ya, bukan laptop tapi lap thumb. Jadi L-nya adalah longgar, tentu saja kita sepakat itu semuanya. Saya nggak usah terangkan kenapa harus longgar. Kira-kira kenapa Ibu harus longgar? Ibu kenapa harus longgar? Ayo Ibu. Iya dong, pandangan saya sudah sama Ibu loh. Masa saya kunjung Ibu itu sama dengan Ibu gitu. J. Kalau ketat membalut tubuh seperti orang telanjang, ya Bu ya. Ada yang lain Ibu? Tidak nyaman Ibu. Ada lagi Ibu? Apa Ibu? Tidak sehat. Tidak sehat merangsang. Boleh itu saja ya Bu ya. Baik. Tidak sehat saking ketot-ketotnya Mbak mengi gitu. Oh itu Mbak tidak sehat Mas. Coba gitu. Nafas sih nggak bisa. Baik. Jadi tadi seperti telanjang itu adalah telanjang itu seperti telanjang itu ya tadi ukuran badannya itu terlihat semuanya Bu. Jadi kalau kurus saja itu pakai baju ketat, kurus kering mekingking pakai baju ketat. Itu hati-hati Bu, itu juga nggak pantas. Hati-hati jangan lewat tukang mengkleng. Pecel-pecel nanti karena kelihatan tulangnya
Jawa bilang, ini delok entok, dodone sampai dinutuk gitu, saking kurusnya Bu, ini ada jeglongan tempat sabun di situ gitu ya. Ya, kurus kering saja memakai baju ketat itu kan tidak pantas, apalagi yang gemuk. Ya Allah Bu, perempuan itu memang semuanya rahasia ya Bu ya. Saya tuh bertanya waktu itu sama Ustadz saya, Ustadz kenapa sih Ustadz sampai rambut aja dianggap rahasia? Ya pokoknya gitu, Mbak Ratri kok gitu sih jawabannya, pokoknya gitu. Jawab yang bener dong Ustadz, gimana? Ya pokoknya begitu Mbak Ratri itu aurat gitu. Saya pikir kenapa? Saya tanya-tanya ke sana kemarin nggak ada jawaban Bu. Saya cari bukunya nggak ada. Saya kemudian kalau malam kan saya ngobrol lah sama Allah, ya Allah kenapa sih rambut mesti di ini? Katanya mahkota perempuan. Ini itu saya ngotot gitu. Kemudian pada satu hari saya mendapatkan jawabannya bahwa perempuan itu ternyata paling worry, paling senewan kalau dibilang tua. Betul kan? Kalau 73,5 dan masih berenang, masih naik tangganya duluan saya, itu dengan bangga. Aku wes 73,5 loh gitu ya. Tapi kalau kita yang masih sedang-sedang ini tanya umur, umurnya berapa Bu? Ayo coba tebak umur saya berapa, gitu kan? Ibu-ibu itu pengennya kita nebak umurnya dan pengennya ditebak lebih muda. Kalau kita sebagai guru, sebagai ustazah, itu kalau tanya, sayang, tahun berapa Pangeran Diponegoro perang? Kalau jelas tepat, kita seneng. Kalau kita ngajarinnya sampai kepada mereka. Tapi kalau urusan umur, coba berapa tebak umur saya? Umurnya 45. Dia tahu sih. Kemarin tuh aku ditebak 42 loh, kok saya ini 45 mas. Coba toh. Jadi Bu, orang yang usianya 45 kalau ditebak kayaknya nembaknya 44,5. Lumayan ngirit setengah ya. Jadi kalau ketuaan itu membuat worry semua perempuan, maka ketuaan tanda-tandanya ada di mana Ibu? Rambut diumbar. Maka itulah rahasia. Karena kalau jawabannya Ibu ya, kalau jawabannya Ustadz itu umpamanya Ustadz saya, guru saya mengatakan berarti rambut itu bisa merangsang laki-laki. Saya tanya sama laki-laki, emang bener ya? Laki-laki itu terangsang rambut gimbal ngopo terangsang orangnya. Gimbal mambu apok gitu, serana nggak ada ceritanya. Jadi Bu, karena rambut adalah rahasia perempuan. Jika rambut itu belum ada uban dan wajah sudah kerut-kerut, orang tetap mengatakan hebat ya, usia segitu belum ada uban. Nggak ada yang hebat ya, usia segitu. Seperti itu ya. Jadi itulah maka rambut adalah rahasia. Karena perempuan pada umumnya sangat tidak senang tertebak umurnya berapa. Kecuali kalau sudah memang pada usianya dan kemudian memang masih luar biasa. Itu justru malah tidak bertanya pun kita selalu ingin menyampaikan. Gitu, usia berapa itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi rambut adalah rahasia. Saya turun ke bawah lagi Bu. Kenapa leher rahasia ya Allah Ibu? Makin umur leher itu kok yang gak makin bagus ya Bu ya. Ya Allah, ada yang susun 2, ada yang susun 3. Ada yang susun 3 ya. Seperti Ibu turun sampai ini lehernya kerut-kerut. Maka leher adalah rahasia. Turun lagi ya Allah setelah menyusut. Masya Allah, saya menceritakan tuh kepada adik-adik kemarin, adik-adik sayangku, Anda nanti kalau menikah, itu kalau hamil,
usia kehamilan 4 bulan itu roh diturunkan, ditiupkan oleh Allah pada janin Anda di perut. Maka di sanalah mulai ASI mulai terbentuk, terproduksi. Setelah terproduksi maka membesar. Ketika membesar otomatis posisinya tidak seperti yang sekarang ini, pasti lebih turun. Oh, semua dia ya. Reproduksi udah diajarin belum? Sudah, ya udah jangan nya turun itu loh. Oh, gitu. Nanti setelah 7 bulan itu otomatis dalam 2 bulan Allah perintahkan itu pinggulnya melebar. Untuk apa? Supaya janinnya keluar dengan sempurna, normal. Maka kalau itu otomatis pinggulnya melebar, melongo lagi, gitu ya. Terus jadi nanti kalau suami, adik-adik tanya begini, sayangku, aku ingin meskipun kau punya anak 3 dan 4, badanmu masih seperti di asalan dulu. Jawabnya gampang, jangan hamili aku Kanda. Karena kehamilanlah yang merubah badan seseorang. Boleh saja orang tidak menyusui, tetapi ketika sudah kehamilan tetap akan posisinya akan lebih turun. Boleh saja melahirkan secara sesar, tapi pinggul pasti sudah melebar. Jadi seperti itulah. Maka saya nih Bu, saya menemukan sendiri, tahu oke sendiri. Oh pantas sekali mengapa menutup aurat itu diperintahkannya setelah akil balik. Akil balik bukan setelah menikah. Karena saya ngotot sekali. Kalau urusannya aurat itu hanya untuk saya boleh melihat aurat itu Bu. Tapi semua garuan jenengan berarti nggih. Adik jenengan sing lanang berarti nggih. Sambil nggih kan mikir. Lah nek urusan iki mek bojo kenapa tidak setelah menikah? Karena di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan tidak menikah sudah hamil. Ada yang seperti itu, sehingga maka setelah akil balik, karena akil balik adalah bagaimana kita perempuan, anak-anak kita itu setelah akil balik bisa hamil dan berhak hamil. Kehamilanlah yang membuat akhirnya seluruh badan perempuan menjadi rahasia sampai ke payudara. Di bawah payudara, perut di atas. Ya Allah, perut itu pakai strapless, bawahnya kempes, atasnya belendung. Masya Allah. Atas ditekan belendung ke bawah. Pesta lagu gitu ya. Jadi itu rahasia, perut rahasia, pinggul rahasia. Maka tidak boleh memakai baju ketat, karena kalau memakai baju ketat itu, ya Allah, pinggul yang sudah menolak itu terlihat dengan jelas. Maka harus ditutupi. Blus itu harus sebawah, di bawah, seperti itu. Sampai ke kaki, jari-jari adalah rahasia. Ya Allah, saya tuh mikir Bu, saya nggak suka pakai kaos kaki Ustaz. Kenapa Mbak Rati? Ya Allah Ustaz, kalau ceramah di depan mahasiswa kaos kakinya melorot semua Ustaz. Terus udah gitu kaos kakinya sudah mulai putih-putih tua gitu. Saya nggak suka Ustaz pakai kaos kaki. Ya tapi harus Mbak Rati. Ya Allah, ya. Kenapa ya? Saya nanya Bu, saya mau nanya terus pokoknya. Semuanya terus dikasih jawabannya sama Allah, gampang Bu, gampang sekali. Satu hari pengajian di sekolah anak saya di Al-Azhar Pusat. Tiba-tiba teman saya, Mbak Rati udah pergi belum? Belum. Mbak Rati di rumah ada kaos kaki, saya pinjem ya. Ada yang baru ada sih, ada stocking ada ya. Aku pinjem ya Mbak ya, bawain ya satu ya. Bawakan Bu. Saya kayaknya juga karena kurios kan, kenapa saya bawa juga akhirnya. Bawa. Ternyata Bu, duduk di bawah itu Bu, ya Allah kakinya jelek. Jadi bingung Bu, mau diselonjor
Bayone elek, dilipet gini kesel, melipet gini juga meletek-meletek, bingung pun muter itu teman saya. Saya baru tahu, oh kaki pun rahasia. Karena banyak sekali orang yang wajahnya cantik, ya Allah kakinya begah, jebet, gini. Ibu, ini kita bicara estetika dan Islam itu ternyata Bu luar biasa begitu peduli terhadap estetika. Jadi akhirnya Bu, setelah pelajaran tahap demi tahap itu, saya paham betul bahwa ketika menutup aurat itu adalah demi estetika. Coba Bu, jadi 11 tahun saya dari Pragawati sampai ke New York, ke Milan, ke Meksiko, ke Maroko, kemana lagi, semua muter-muter munyeng itu 11 tahun. Dibiarkan sama Allah untuk seperti itu agar paham betul bahwa kamu saya tugaskan untuk bicara estetika Ibu. Jadi Bu, pembelajaran itu sampai jungkir balik. Maka saya bilang, oh jadi dikasih tahunya setelah itu, iya Pak, aku sudah nggak pakai selendang, aku nggak bawa apa-apa, kakiku ya Allah Mbak, aku nggak sikat tadi pagi ya Allah Mbak. Ya delokan gitu ya. Aku yang kilo Mbak isin aku ya. Ya udah ini dia selama sekali ngesin-ngesin gitu. Jadi dari situ itu adalah pembelajaran nyata bahwa kaki pun adalah sebuah rahasia. Karena Allah tidak boleh tahu bahwa kita kerjaannya nyuci Bu. Rangan kabeh kakinya, pakai kaos kaki. Coba kalau kita nggak boleh ketahuan bahwa rumah kita habis kebanjiran, jeber-jeber kaki kita, nggak boleh tahu. Karena Ibu, itulah Ibu, saya tanya. Saya pikir juga lagi kenapa? Udah kenapa? Dulu kan masih ada perdebatan Bu, punggung tangan, telapak tangan, ayo ribut. Ada yang sholatnya nih sampai pakai apa? Sarung tangan gitu ya Bu, bawa sarung tangan potolan tuh Bu. Seperti itu, saking ributnya ini pendapat-pendapat ini. Itu juga saya memikir, kenapa ya Allah ini ribut sih? Saya bilang gitu, sebenarnya telapak tangan atau punggung tangan tuh ya Allah gitu kan ya. Jawabannya apa? Satu kali saya mendapatkan teman berbicara, satu seminar adalah dari dokter kulit. Dia baru pulang dari Amerika waktu itu untuk tentang kulit. Jadi Bu, menurut Dokter Dewi Inong itu nanti kapan-kapan Dokter Dewi Inong kalau ke Solo harus mampir ke sini menerangkan kepada kita semuanya. Jadi saya merinding maksudnya. Jadi Bu, dari seluruh tubuh kita yang bisa menyerap sinar matahari ultraviolet yang bagus untuk tulang kita adalah punggung tangan. Ke atas lebih sedikit, lebih itu akan cepat sekali keramat. Kalau yang ini tidak, coba. Dan kita memerlukan ultraviolet itu. Jadi Bu, saya itu oh itu ceritanya seperti itu. Terus wajah itu ya. Saya bingung ini Bu. Kalau ditanya emang cadar gimana? Marahnya cadar itu gimana? Saya jawabnya ya bingung kalau mulai belajar, bodoh-bodoh belajar kan. Gini cuman kalau saya bingung nih, kalau saya ngobrol sama orang ini pakai cadar, ini Diana, apa Marina, apa Sartino, saya nggak tahu. Gitu. Saya itu aja saya jawabnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan perempuan, sebaiknya sampaikan bahwa saya ini Marina, gitu. Kalau nggak percaya dibuka sebentar cadarnya dulu Marina, gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya ke Mekah Madinah, siapa yang belum pernah ke tanah suci? Udah semuanya ya, saya sini. Ayo kita doakan insya Allah ya. Amin. Yang ada di ruangan yang belum pernah ke tanah suci segerakan ya Allah, segerakan ya Allah, segerakan ya Allah. Jadi Bu, kalau nanti di tanah suci karena panas, kita sering begini Bu. Karena debu sering begini. Jalan Bu. Kalau 10 hari umroh nggak apa-apa Bu. Nah yang seumur hidup tinggal di sana besok ini. Sehingga
saya pernah bicara culture, itu sebenarnya culture juga. Karena lahir ceprot, si anak perempuan melihat kalau keluar rumah mamanya pakai cadar, sehingga ya nggak mungkin dia keluar tidak pakai cadar. Seperti itu di Saudi, seperti itu, seperti Iran di cadar. Nah, kemudian itu pertama, pembelajaran pertama saya. Terus pembelajaran keduanya adalah bahwa di dalam kita berhablum minan nas, dalam kita berhubungan antara manusia dengan manusia, kita harus bertatap wajah. Bertatap wajah. Jadi di sanalah maka wajah adalah tidak termasuk rahasia. Justru dia adalah identitas. Ini Marina, Maridun, apa Marijo. Ya, karena saya kadang-kadang kalau di TV Bu, saya nggak tahu itu yang di pengadilan tuh apa betul itu terdakwa betul kalau pakai cadar, apakah itu pembantunya atau tetangganya yang pintar jawab, saya nggak ngerti karena memang pakai cadar gitu ya. Sehingga itulah justru wajah adalah identitas seseorang agar kita memanggil dengan baik, menyapa dengan baik. Karena kalau memanggil dengan baik itu akan membuat orang menjadi bahagia. Jadi seperti itu. Jadi Ibu sekalian, maka kalau kita sekali lagi bertemu dengan seseorang, menyapa wajahnya, tentu saja akan menjadi lihat wajahnya ya Bu ya kalau menyapa seseorang seperti itu. Baik, saya akan kembali lagi kepada pakaian. Ibu-ibu sekalian, pakaian itu adalah kalau seragam begini itu sudah memang seragam. Seragamnya ya begitu. Saya akan mengulas seragam terlebih dahulu. Namanya seragam Ibu tidak boleh tampil beda. Jadi tidak boleh. Saya sering sekali di mana ya, di perbankan atau di instansi mana gitu. Mbak Rate, saya Senin sampai hari Jumat sampai hari Kamis saya pakai seragam ini. Bagaimana caranya supaya saya tampil beda? Pakai seragam nggak boleh tampil beda, harus sama. Coba kita kalau naik pesawat, kita lihat pramugarinya Garuda, sampai sepatu-sepatunya aja sama, sampai brosnya saja sama. Mengapa? Dari bros itu sudah ketahuan status seseorang berbeda. Bros 40.000 sama 4 juta berbeda Bu. Begitu. Jadi kerudungnya boleh sama, tapi kalau brosnya berbeda namanya sudah tidak seragam lagi. Maka seragam itu harusnya sama. Sehingga mulai sekarang jangan punya pikiran aku mau tampil beda, jangan Bu. Seragam. Agak-agak pelipet sedikit lah, enggak Bu, seragamnya ya begitu ya seragam. Seperti itu. Alam Barat ini dititipi ini sama ketua yayasan. Enggak. Memang begitulah teorinya seragam. Sebelum masuk nih kita tanya, sebelum saya masuk nih, saya umpamanya guru di Al-Azhar atau Al-Azhar atau Binus gitu ya. Saya akan tanya seragamnya seperti apa? Gitu. Oh, seragamnya adalah begini. Oke, di sini ada nama. Kalau Binus nih, di sini namanya adalah Misrati. Oke, di sini ada tanda Binus. Oke, saya boleh pakai kerudung, boleh. Tapi kerudungnya harus dimasukkan karena Misratinya harus kelihatan, Binusnya harus kelihatan. Ya jangan nama Rati sama Binus jangan ditempel di kerudungnya dikeluarkan Bu. Nggak boleh, itu bukan seragam. Jadi saya tahu dulu nih, baru saya masuk. Jangan setelah masuk kemudian agak dikeluarin sedikit lah, agak apa sedikit, kemudian kita setelah dilarang oleh Binus, lalu saya ngotot. Kok nggak hak saya sebagai manusia kok nggak tidak diakomodir hak saya? Nggak, pada waktu masuk saya tahu seperti itu. Kebaliknya juga begitu. Saya masuk umpamanya di pesantren pendidikan apa namanya, Al-Azhar umpamanya. Oke, saya masuk ke sana. Saya kerudungnya begini. Di sini adalah kerudungnya panjang. Maka ya sudah, saya tahu resikonya harus pakai kerudung panjang. Jangan pelan-pelan di perjalanannya saya begini. Panjang, agak naik dikit, setahun kemudian naik lagi,
tahun kelima sudah pakai seperti ini. Saya salah. Sehingga ketika bicara seragam, when we talking about uniform, it must be dan harus sama. Kalau kerudungnya dari yayasan nggak terlalu bagus, Mbak Rati, siapa waktu itu ya? Oh, di Bank Mandiri. Mbak Rati, gimana mau sama kerudungnya? Dari pusat itu nggak bagus. Dijepit sini meletre sini, jepit sini meletre sini gitu. Ya sudah, boleh diganti nggak? Gini saya bilang gitu, gantinya harus satu cabang, janjian. Udah beli sendiri, lah ya iya. Nggak mau beli sendiri tapi cerewet. Mbak nanti dari pusat begini beli sendiri. Ayo mulai beli sendiri, lah ya mes. Gitu kata si Mandiri ini loh, di sini nggak ada. Ada di Mandiri itu. Ayo, terus sudah gitu jadi gini, satu cabang gimana Mbak Rati? Satu cabang Kebayoran nih, dari depannya, tapi warnanya nggak boleh berbeda. Dari depan sampai front office, sampai customer service, sampai kepala cabang, diajak sama-sama dengan warna yang sama, tapi mungkin bahan saja yang berbeda. Jadi jangan sampai satu berubah, kemudian dalam lagi tidak sama, karena uniform menunjukkan bagaimana perusahaan itu, establishment perusahaan itu. Ibu-ibu sekalian, kalau saya pegawai bank nih, contohnya, saya ada on job training. On job training pakai bawahan hitam, baju putih. Kalau on job training itu 1 bulan di bank, masuk cemplungin plung di bank. Saya itu ngiri loh Bu kalau melihat orang pakai seragam. Kapan ya saya diangkat dari seragaman kayak gitu? Ini makan terus. Jadi terus kadang-kadang tuh, waduh, pengen kapan ya saya tuh looking forward Bu untuk mendapatkan seragam itu. Jadi maka yang sudah mendapatkan seragam harusnya sudah bayangkan bahwa semua orang yang magang-magang itu menginginkan seragam. Baik, jadi kalau seragam silakan saja disepakati. Maunya gimana disepakati? Oke, umpamanya dari pusat seperti ini, kemudian oke, boleh nggak saya berubah? Boleh nggak kami berubah? Harus disepakati karena namanya ini adalah identitas daripada sebuah institusi. Gitu, seperti itu. Jadi kalau waktu saya pernah ke Departemen Pertanian, ada yang panjang segini, lalu segini, ada yang segini Bu, bermacam-macam. Jadi ketika perkumpulan seperti itu saya pengen contoh yang benar yang mana. Ternyata yang benar dicontoh di gambar, nggak ada yang sama sekali 5 orang dicontoh ini. Ngenes saya Bu. Jadi ternyata mereka pemahamannya tentang seragam adalah bahwa warnanya saja sama, tapi desain boleh berbeda. Tidak. Untuk institusi, kalau untuk pengantin boleh Bu. Seragam pengantin jajar-jajar itu boleh sama, ini jekitut sana, ini jekitut sini boleh. Ya, tetapi kalau seragam institusi harus sama. Desain dan warna harus sama. Udah nggak apa, udah nggak usah dilihat sekarang, udah. Ini kan baru dapat informasinya sekarang Bu Rate ya, seperti itu. Baik, kemudian itu seperti itu. Nah sekarang kita akan bicara tentang busana sehari-hari. Jadi tadi Bu, L-nya adalah longgar. Ya Bu ya, A-nya menutup aurat. Ibu sudah paham semua, saya nggak usah cerita. Kenapa aurat tadi sudah dari atas bawah. Menurut estetika itu adalah seperti itu. Lalu kemudian P-nya adalah tidak menyerupai pria. Ya Bu, tidak boleh memakai pakaian pria. Ya Bu, karena pakaian itu sangat membentuk. Tidak usah pakaian Bu, sepatu aja Bu, ditutup Bu kalau muat. Nah, alhamdulillah. Nanti saya sudah masuk ke perut penjenengan, saya nggak bisa pulang. Iya, baru mulai ya Bu ya. Raja saya nyantui ya Bu ya. Saya kalau dengerin orang ceramah juga kadang-kadang siap sebentar gitu. Siap gitu kadang-kadang ya Bu ya. Terus baik, jadi PP-nya pria. Oke baik Ibu sekalian, tidak usah busana Bu. Ibu pakai kaos kaki Bapak, pakai sepatu Bapak, ya bajunya akan semua perempuan. Itu jalannya Ibu tiba-tiba gagal. Kalau dilengkapin celana, dilengkapin baju, dilengkapin semuanya yang pria, maka Ibu akan gagah perkasa betul.
Betul. Coba Ivan Gunawan itu, Bu. Ya, pakai jeans, pakai sepatu kets, pakai kemeja, kemudian ya, itu kalau ketemu saya dia langsung begini, Mbak apa kabar Mbak Lama sekali tak ketemu Mbak gitu. Tapi kalau ketemu diubah saja kemejanya menjadi kemeja renda-renda, Bu. Ya, warnanya pink, renda-renda gitu ya. Nggak usah yang lainnya, nggak usah diubah, tetap itu bisa beda. Kalimatnya sama tapi iramanya mendayu-dayu. Terus tangannya pakai begini. Ya. Bayangkan hanya blusnya saja seperti itu. Apalagi kalau udah pakai hat, pakai segala macam. Bu. Maka sebenar-benarnya bahwa perempuan, busana itu adalah menentukan dan menggiring kita kepada personality. Orang yang biasa memakai casual, Bu, orang yang biasa memakai sembarangan, itu lama-lama dia akan jadi sembarangan. Tapi kalau orang memakai busananya itu tertib, rapi, pelan-pelan, tiba-tiba melihat orang, kok dia sembarangan ya? Padahal dunia juga sama-sama sembarangan. Begitu. Contoh paling gampang, busana menentukan sikap kita adalah, Bu, pakai kebaya, pakai long torso, Bu. Yang sedang aja jadi cantik kok, duduknya gitu, ya. Apalagi yang cantik jadi luar biasa, yang luar biasa jadi super sangat luar biasa. Coba itu long torso strapless dilepas, ayo Pak. Bayangkan duduk gitu, cantik gitu kan Bu ya. Duduk gitu kan, cantik kalau pakai kebaya kan, duduk gitu kan ya. Silakan duduk Jen, oh inggih gitu kan. Langsung ngetet gini kan Bu, bagus kan ya, bagus disangga gitu kan. Coba kalau itu long torsonya strapless dilepas, dondo, sandal ibu nanti yondo, gitu. Udah langsung begitu. Itu namanya bahwa itu saja, nggak usah yang macam-macam. Bahwa busana itu akan membuat kepribadian kita. Silakan, you choose kepribadian mana yang akan Anda pilih. Anda akan menjadi pribadi yang selebor sembarangan, silakan memakai busana selebor sembarangan mulai sekarang. Dan saya yakin, ya, saya sangat percaya 3 bulan kemudian awareness terhadap kerapian akan hilang dari ibu. Kalau ibu ingin menjadi itulah apa saja, mulai besok ibu lakukan apa yang ibu inginkan, maka akan terjadi kalau mampu 3 bulan. Tapi mesti istiqomah, mesti runtut seperti itu. Jadi itulah maka bahwa busana menentukan kepribadian kita. Jadi kalau kita bicara tadi adalah pria, maka mengapa di dalam yang kita pelajari dalam Al-Quran tidak ada in between, adanya wanita dan pria, maka tidak boleh. Pria pun memakai baju perempuan juga tidak boleh. Perempuan memakai kafayah juga tidak boleh. Kafayah tahu kan Bu Versa ya Bu ya, yang untuk kepala laki-laki Saudi, yang kotak-kotak itu, sorban ya Bu ya, namanya oke. Kafayah sorban itu kan sering dipakai sama anak-anak muda perempuan untuk kerudung, untuk apa? Itu jangan sampai dipakai untuk syal, jangan pakai. Kalau di sini monggo saja. Tapi saya takutnya kalau dipakai ke Saudi akan ditangkap polisi. Betul Bu. Jadi saya waktu itu pernah menemani jemaah, gitu ya, menemani jemaah 80 jemaah gitu, 2 bus. Itu kemudian salah satunya malam-malam ibunya nangis ke kamar saya. Dia menyampaikan bahwa anaknya ditangkap oleh askar dan dipenjara. Apa yang terjadi Bu? Jadi si anak ini Bu, rambutnya kan bob gitu, laki-laki Bu, agak pirang-pirang gitu rambutnya. Saya waktu pertama kali di rombongan saya melihat ini rambutnya harus dipotong ya sepertinya, saya bilang gitu, sebenarnya dalam hati. Terus dia melihat, hari pertama melihat para pria di sana pakai gamis. Jadi dia pakailah dasar ibunya, ya baju ibunya tuh dipakai, baju ibunya tuh pas garis-garis juga Bu. Jadi krem garis-garis abu-abu begitu, cuman bordirnya saja yang berbeda Bu. Jadi bayangkan, bordir saja untuk pria dan wanita berbeda, sangat berbeda. Gak mungkin pria itu pakai bordir yang bunga, apa meliu-liu, jarang, pasti sikak-sikak seperti itu. Nah, ini memakai baju ibunya lalu ditangkap dan kemudian dipenjara sehari.
sehari karena saya harus menelpon KBRI. KBRI menyatakan bahwa dia tidak sengaja melakukan itu. Jadi bayangkan ya, jelas betul baju perempuan dan baju pria, maka P-nya adalah pria. Jadi yang dikatakan tidak boleh memakai celana panjang itu gugur di sini, Bu. Gugurnya apa? Kalau celana panjangnya namanya perempuan. Seperti itu. Baik, kemudian T selanjutnya adalah transparan. Transparan ini tentu saja kita paham, kita tidak boleh, ya tidak boleh, karena transparan ini juga sebenarnya sebaik lagi bahwa perempuan itu tadi takut sekali dibilang tua dan takut sekali dibilang gemuk. Maka paling tidak boleh menanyakan kepada orang. Yang pertama adalah untuk pertama kali berjumpa dengan seseorang, yang pertama tidak boleh ditanyakan adalah usia. Yang kedua tidak boleh ditanyakan adalah berat badan. Ya, yang ketiga tidak boleh ditanyakan adalah tentang marital status, menikah atau belum, tidak boleh ditanyakan. Yang keempat, kalau sudah tahu dia menikah, tidak boleh ditanyakan adalah jumlah anak. Karena kadang-kadang seseorang tidak diberi kesempatan oleh Allah atau tidak diizinkan atau tidak diberi kesempatan, belum diberi kesempatan Allah untuk mempunyai putra. Itu menyakitkan sekali. Jadi seperti itu. Baik, T-nya transparan. Nah, kalau transparan Ibu, itu mencetak betul di dalam ukuran-ukuran tubuh kita, sehingga kelihatan sekali yang pakai cocok di sebelah mana. Itu kalau transparan kelihatan sekali. Baik, kemudian A-nya adalah aneh. Ya Bu, jadi kan kalau di dalam bahasa penjenengan itu kan ada mencolok itu. Jadi menutup aurat, tidak menyerupai pria, mencolok, gitu kan Bu ya. Di bahasa saya adalah aneh. Karena kalau mencolok Ibu, itu seorang selalu memikirnya warna. Gitu loh. Kalau bahasanya mencolok, itu selalu orang bayangannya warna. Dan kalau sudah warna, kita saling menyalahkan, Bu. Coba saya tanya satu-satu. Menurut Ibu, warna yang mencolok apa, Bu? Merah, Ibu? Orange, Ibu? Merah, Ibu? Merah, Ibu? Hijau, Ibu? Hijau pupus, Ibu? Hijau muda, Ibu? Kuning, Ibu? Orange, Ibu? Orange, ada lagi, Bu? Ada lagi yang menurut Ibu? Ungu jeder? Warna kontras, artinya semua warna yang kontras adalah mencolok. Bayangkan Bu, kalau saya bilang nggak boleh mencolok, nggak boleh warna mencolok, Ibu bilang warna merah. Yang pakai warna merah enak aja, hijau berarti yang nggak boleh mencolok itu. Yang warna hijau malah sembarangan, biru benhur. Biar biru malah enak aja orange. Orange orange tuh nggak mencolok, kuning. Berantem Bu. Maka rahmatan lil alamin Islamnya di mana kalau kita berantem urusan warna? Jadi mencolok di sini adalah tidak boleh aneh. Aneh seperti apa? Kalau semuanya pakai merah, yang satu pakai hitam, dialah yang mencolok. Paham? Semuanya pakai putih, satu pakai biru muda, dia yang mencolok. Mengapa aneh ini tidak boleh Ibu? Karena we have to blend dengan lingkungan kita. Kita harus membaur agar tidak menjadi mencolok dan aneh. Jadi it's nothing to do dengan warna. Kalau Ibu nggak percaya, nanti Ibu sampai di Mekah tidak akan kelihatan. Kalau Ibu nanti sampai Madinah, itu di Madinah Ibu ada Babu Nisa. Babu Nisa itu biasanya orang menggurau di sana. Di Babu Nisa itu askar-askarnya itu selalu mengatakan begini, aja haram, your dress is haram gitu. Itu kalau wanita-wanita Afrika Ibu, roknya orange Bu, kemudian atasannya itu orange totol-totol Bu, kemudian kerudungnya itu juga orange tinggi Bu. Sholatnya begitu Bu, nggak dibilang haram Bu, nggak dibilang haram. Ada orang Indonesia kucur pakai baju putih, baju putihnya abaya, pakai celana panjang juga, abaya juga. Karena apa? Karena mukenanya pendek. Jadi kalau rukuk maka garis pantatnya kelihatan, garis celana dalamnya kelihatan. Non sewu,
itu dibilang haram. Di sana saya belajar. Oh, jadi mencoloknya adalah bukan, it's nothing to do with the color. Karena kalau dengan warna, alangkah tidak fairnya Islam bagi wanita Afrika. Mereka tidak mengenal warna-warna krem, Ibu. Warnanya itu memang harus solid ya, warna-warna solid. Sekarang kita sama-sama, apakah warna krem itu mencolok? Enggak, oke. Kita sepakat warna krem itu tidak mencolok. Maka saya kemarin datang memakai baju krem, Bu, tapi buntut saya 1 meter. Kemudian saya pakai kerudung dengan bulu-bulu 1 meter, warnanya krem, Bu. Kemudian saya pakai bakiak, Bu, warnanya krem juga. Kemudian saya memakai tas dari tampah, warna krem juga. 2 tampah dikapturkan jadi 1. Krem loh, Bu, yang kita sepakat tidak mencolok loh, Bu. Tetapi saya aneh. Jadi mencolok di sini di dalam bahasa umumnya adalah weird, bahasa Inggrisnya. Jadi jangan sampai terlihat aneh. Mengapa tidak boleh terlihat aneh? Karena dalam silaturahim harus ada kasih sayang di dalamnya. Maka mengapa silaturahim selalu memperpanjang usia dan memperpanjang rezeki? Karena harus ada dalam kasih sayang. Kalau aneh, Bu, dibicarakan sampai rumah, Bu. Ya Allah, Bu Yosefa pakai umbul. Karena Bu Yosefa itu ceramah panjang lebar tentang sedekah, ina, gak keingat Bu sedekahnya. Yang keingat itu coba, amin dia pakai bajunya umbul sampai sundul. Seperti itu. Nanti kita ada tanya jawab. Mau terus atau mau tanya jawab? Ya, jadi tadi A-nya adalah aneh. Ibu tidak boleh aneh. Jadi ketika satu muncul kemudian berbeda, maka itu dia bahwa kalau aneh selalu dibicarakan dalam silaturahim yang kita bawa pulang harus kebaikan. Maka mengapa memanjangkan usia? Kita pelajari bersama-sama. Ketika kita membicarakan kebaikan seseorang, sebenarnya kita mendoakan panjang umur seseorang. Jadi saya belajar bagaimana mengapa memanjangkan usia, mengapa memanjangkan rezeki. Jadi memanjangkan usia karena kita ada kekangenan terobati, kemudian kebaikan yang kita tularkan. Kemudian doa yang selalu kita panjatkan. Ada tadi ketemu Bu Yosefa ya, aduh orangnya sehat, aduh senang deh melihatnya gitu. Malaikat mengaminkan, ya Allah, dia mendoakan Bu Yosefa sehat, maka sehatlah dia, seperti itu kan. Kemudian bagaimana seseorang yang bersilaturahim itu memanjangkan rezeki. Saya nggak ngerti dulu-dulunya. Tapi setelah saya berkumpul dengan teman-teman, menjadi penggabung daripada teman-teman, saya baru tahu bahwa semua manusia itu makhluk berdagang. Apa saja kita dagangkan, Bu? Ya, Bu ya, kacamatanya bagus loh. Aku ada 2 mau 1. Berapa harganya? 150. 150 ya udah mau karena suka kan. Padahal belinya dari diskon 20%. Jadi kan lumayan untuk 30.000. Itu berdagang. Yang katanya saya nggak suka, nggak bisa berdagang. Ternyata setelah itu juga ada. Aduh, anak saya perlu buku ini ya, buku ensiklopedia tentang Rasulullah. Oh, nanti kalau ke Jakarta ini kalau saya ketemu di Mizan, saya pasti sana kita belikan. Pas lagi diskon, gitu kan, Bu? Untung 30.000, untung 40.000. Itu namanya dagang, Ibu. Kita suka nggak sadar saja. Jadi mengapa silaturahmi selalu begitu? Apalagi perempuan, Bu. Oh, ada aja. Ini enak ya nogosariku. Nogosari saya lebih enak loh, Jen. Yang benar, saya ada arisan. Pesen dong 100 dagang sudah itu. Begitu. Sehingga disitulah dalam keanehan tidak ada kebaikan yang disampaikan. Maka diomongkan. Baik. M-nya adalah mubazir. Ibu-ibu sekalian, seseorang kalau memberi baju 10 juta mubazir apa tidak? Mubazir.
Orang membeli baju 10 membeli blus harga 75.000, mubazir tidak? Tidak. Itu kata kita, Bu. Mana tuh kata kita, Bu? Ya Allah, mereka yang gajinya 1 miliar 1 bulan, Bu. Mereka pendapatannya ada 1 miliar 1 bulan. Itu batu bara, itu kelapa sawit 10 juta bukan apa-apa, Ibu. Karena 2,5%-nya sudah untuk anak yatim, untuk semuanya. Orang-orang jompo sudah dia ini keponakan-keponakan sekolahnya sudah dia sekolahkan. 10 juta beli baju, nothing. 75.000 rupiah akan menjadi mubazir kalau gaji seseorang 300.000, karena dia 1/4 dari gajinya. Paham Ibu? So mulai sekarang saya tidak boleh mengatakan orang itu mubazir beli baju seperti itu, karena dia yang tahu persis pantas atau tidak kasar memakai baju seperti ini. Pantas tidak kasar memakai tas 10 juta kalau les anak saya belum dibayar. Itu hanya saya sendiri, hanya person to person. Mbak Rati, saya tahu kami sama-sama guru Mbak Rati, suami kami sama-sama pegawai negeri Mbak Rati. Kan Ibu nggak tahu dia ternyata punya kebun kelapa sawit 2 gunung. Bukan hanya hektar loh, 2 bukit di Pekanbaru. Dia aja nggak cerita sama kita, Bu. Itulah, maka keep our mouth untuk sesuatu yang bukan kita tidak tahu. Jadi mubazir yang tahu kita persis, kita sendiri. Pantas tidak pakai mobil seperti ini, sementara seperti ini. Itu kita sendiri, Bu. Kita sendiri. Itu adalah semuanya kaidah dan kepantasan. Dan pas dan pantas dengan siapa yang terakhirnya. Ibu, jika pergi dengan suami, ya meskipun ke undangan, jangan pakai kerudung yang penuh payat sampai gak karu-karuan. Suaminya malu, jalannya di belakang. Ayo toh Pak, iya. Giliran ditanya, itu siapa Mas? Saya gak tahu, baru ketemu. Bapak-bapak itu kadang-kadang kan gak mau jujur sama kita, Bu. Tapi sudah, alhamdulillah, Bu. Kalau bapak-bapak jujur itu kita bunuh diri. Coba kita tanya, ya, memangnya aku gemuk. Kalau dia bilang, iya nglambreh kabeh malah, terus langsung bunuh diri. Ya, untung para suami-suami kita banyak banget. Para suami itu untung gak jujur. Pak, ngomong ya Pak, ora popo ora patiyo. Wah, nah kalau sudah ngomong ora patiyo, ora itu jangan didedes. Sungguh Bang, tenanan, ayo tenanan. Kalau tenanan, ayo toh tenanan, sih bener. Oh, jangan gak usah didedes Bu. Karena kalau jujur mati kita. Kalau menurutku gendut ya Pak? Enggak sih, cuma glambreh mati. Jadi kadang-kadang pantas gak begini, pantas ngomong, pantas tuh maksa Bu kita Bu. Maksa. Orang kemarin udah cerita, Pak, saya tuh beli kerudung Pak, ya Allah bagusnya. Warnanya itu warna kesukaan Mama. Warnanya itu agak gimana, hijau gimana. Terus payetnya itu agak remuk-remuk. Itu cerita seminggu persis. Yang diceritain ya sambil baca koran, oh iya, gitu kan? Udah gitu kan Bu. Pas hari hanya dipakai Bu, Bapak mendelik. Kok remuk-remuk, blok itu remuk-remuk gitu kan ya? Hijau gimana, hijaunya itu judiar gitu kan Bu. Tapi beranikah, tegakah Bapak bilang gak pantas Bu? Seminggu Suwito saja Ino gitu ya. Pantas gak apa, itu maksa. S-nya panjang tuh kan. Giliran ngomong Pak suami gimana, ibu baju merah baru senyum loh. Dari tadi meremuk. Apalagi ngomongin seragam itu apa meneh seragam. Giliran ngomong suami ini lalu baru ketawa. Seneng deh gak ibu senyum. Cantik loh Bu kalau senyum Bu.
Jadi dengan siapa kita pergi? Ya dengan ibu. Saya nggak akan menyarankan ibu mengajar itu pakai kerudung seperti saya, jangan khawatir. Oh tadi kayaknya aku kan kayak orang iso. Ya enggak. Kalau ibu mengajar pakai begini bu, mulut-mulut ngomong aja. Lihatin ininya kayak ibu lah. Benar-benar lihatin bro saya. Jangan dengerin saya ngomong. Halah. Saya tahu. Ibu ini sama loh laki buyung belas. Ibu ini nggak mau lihat saya melirik aja. Gitu. Enggak bu, saya nggak perlu pakai begini. Itu murid bu. Kalau kita pakai kerudungnya macam-macam, delong-long nggak bisa sekolah. Ini delong-delong seperti itu. Jadi menjadi guru itu pun kerudungnya harus standar. Sepakat saja, mau standar pendek, mau standar panjang. Panjang juga sepakat bu, jangan sitok samini, sepakat. Ayo monggo, yang pemberontak datang bersama-sama ya. Kan ada tuh bu, angkatan tuh ada satu sih vokal, wah, jogelem, besok jogelem ya gue, yang baru ya kurang gelem. Nah, yang vokal silakan berkumpul. Ayo kita seragam. Mau apa ini kita? Mau ini merduduk begini? Apa merduduk begini? Monggo. Enggak bu kalau saya suruh pakai ubel-ubel begini. Terus saya masuk langsung gitu. Ibu ngajar jangan pakai beginian. Nanti muridnya kok nih paham kok bu, itu kan repot. Dengan siapa bu? Kalau kita pergi dengan suami, dengan adik kita, kalau kita dengan serombongan bu, serombongan sukanya warna-warna yang warna-warna salem ya, jangan sendiri gitu loh bu. Jadi enak sekali kita menjadi orang yang menyenangkan. Itu saja, dan tidak menyusahkan orang lain bu. Baju nggak benar tuh bisa menyusahkan orang lain loh bu. Benar. Jadi mau pergi nih habis ngajar kan. Habis ngajar nanti kita ke Paragon nanti ya. Gitu kan? Satu ibu saya genah ini datang. Coba subuh bu. Mau ke Paragon ya? Ikut ya. Itu bu. Kan ini satu orang, 3 orang mau Paragon. Dari situ datang. Yang di sini karena ini sudah sepakat ya bu ya. Karena 3 orang sudah sepakat bu. Gak usah pakai macam-macam bu. Langsung tanggap warso. Yang depan ini langsung gini. Ini. Halo, padahal nggak ada klipnya. Halo. Oh iya. Oh sudah pulang ya. Oh iya langsung pulangnya sekarang. Iya ini udah selesai sih. Sebenarnya tadi mau ke Paragon ya, tapi nggak jadi lah ya, udah pulang kan. Oh ya assalamualaikum ya. Yang ibu nggak mau aja. Oh nggak jadi ya. Oh ya sudah, gitu kan. Kapan kak kalau ke Paragon aku ditemenin ya. Aku tuh baru sekali kesana ke Sasa kali gede nih. Sasa gitu, udah balik. Sing malu dan gak karu-karuan tadi kelambinya. Itu pergi bu. Berangkat bu Paragon tetap. Ibu kok kerasa ya. Jadi bu, jangan nyusahin orang lain lah bu. Ya, agak sedikit lumes gitu loh bu. Jadi gimana ya? Oh ya, oke. Gimana? Ketemu kapan-kapan sama Bu Aminah. Bu Aminah kata sepenting ya, kesanipun ganti kan seragamnya. Bu, gimana ya? Kalau Bu Aminah nanti Bapak Malik kan langsung jreng gitu kan. Pak Malik jangan Bu Aminah. Bu ada
gitu ya. Aku ki senenge, aku senenge orang muda ngono gitu. Oh iya. Agak cerah-cerah seperti ini loh. Aku senang-senang yang latak-lataknya negis. Pamannya loh ini ya. Pamannya gitu ya. Gitu ya. Ya Allah gimana gitu ya. Udah. Menurut ibu letak itu yang kata seperti itu bu. Gitu. Letak itu bisa kayak loh. Aku letak. Kok kata ya coba sembalas gitu. Oh gitu. Gitu kan. Untuk piena nih yang kita bicarakan, ya toh, ibu jadi kita enak bu, enak bu aku lagi melet di foto ya, ngomong banget, sudah jam 12:05, ibu sekalian janganlah menjadi orang yang kepergiannya melegakan, itu saja, itu artinya banyak banget. Sing mampu monggo besok main depan. Karena jangan sampai gini bu, pergi gitu. Alhamdulillah, ngeluar mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh itu ternyata bikin susah. Aneh bikin susah dan itu termasuk. Melindunginya repot. Padahal saya suka yang aneh-aneh. Aku Marudin jadi gini. Ilmu saya nanti juga ada yang pria. Jadi ustazah jangan khawatir. Nanti bapak-bapak juga mendapatkan hal seperti ini. Jadi baju koko mana yang boleh pakai jas atau tidak itu ada. Pakai jas itu seperti apa gambarnya? Kenapa pakai peci itu lebih bagus untuk wajah Indonesia dibandingkan kupluk haji? Itu ada aturannya. Sepatu seperti apa? Salah kabeh. Jadi ngaten Pak Kamarudin, mudah-mudahan insya Allah kalau saya panjang kita bisa ketemu lagi dengan Ustaz-Ustaz insya Allah. Baiklah itu, tapi belum selesai kita ini. Saya anggap belum selesai kalau Mbak Rati belum baca puisi. Karena beliau ini adalah sastrawan, dia banyak punya buku dan salah satunya adalah buku antologi ya. Karena beliau, kami persilahkan beliau untuk membacakan puisi sebagai pamungkas dari acara kita pada siang hari ini. Kami persilahkan Mbak. Oh puisi atau mau tanya jawab? Mau tanya jawab atau puisi ini? Dua-duanya ya. Ustaz Malik Keba minta dua-duanya. Oke. Ibu-ibu sekalian, banyak yang tinggalnya di luar pondok. Iya. Banyak yang putra-putrinya masih kecil. Suami juga bekerja. Anak-anak dititipkan siapa? Suka merasa salah nggak sih meninggalin anak-anak? Putri saya 3. Yang pertama sekarang usianya SMA kelas 1. IQ-nya 144 Ibu. Alhamdulillah. Segala pujinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 SMP kelas 2. Di akademisnya juga bagus. Yang nomor 3 adalah SD kelas 6. Saya punya waktu dengan mereka sehari hanya 2 jam jika di Jakarta. 1 jam menjelang mereka tidur, 1 jam menjelang mereka bangun dan sekolah. Kalau keluar kota saya tinggalkan kemarin ke Eropa 12 hari Ibu. Anak-anak saya bukan ibu yang baik sama sekali, sering meninggalkan mereka.
tapi mereka anak-anak yang baik bagi saya. Setiap malam mereka datang ke kamar saya dan meminta maaf atas kesalahan mereka hari ini. Bahkan ketika tadi malam pun anak saya mengirimkan SMS, "Ibu nyuwun ngapunten sedaya kelepatan bahannya hari ini." Ibu jangan ngomong gitu aku. Saya sendiri juga mau nangis, makanya saya guyonan. Jadi mereka bertiga, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah mereka tidak pernah makan apa yang saya larang. Meskipun saya jauh dari Papua, mereka mau makan bakso, umpamanya mereka harus menelpon saya dan menanyakan. Jika saya tidak menjawab, mereka tidak lakukan, meskipun saya jauh dari mereka. Saya memberikan value-value kehidupan tentang Jawa kepada mereka menjelang tidur. Satu kali saya mengajak putri saya yang besar ke Pangkal Pinang, ke Tanjung Pinang. Di sana naik pesawat Tanjung Pinang. Jadi saya naik pesawat ke Batam. Dari Batam saya naik ferry ke Tanjung Pinang. Berangkat habis subuh sampai Tanjung Pinang menjelang maghrib. Anak saya bilang begini, ibu kerjanya berat begini selalu. Enggak sayang, kadang-kadang juga naik pesawat langsung ke tempatnya. Oh gitu. Terus ini ibu, kita besok ya ibu ceramahnya. Iya. Maka besok pagi-pagi dia semangat melihatin saya ceramah. Ternyata dia menghitung ceramahnya itu ibu-ibunya ada 500 orang. Karena kesananya 20, ke belakangnya 25. Jadi dia sudah mulai menghitung. Lalu kemudian 2 minggu kemudian setiap pagi saya mengantarkan mereka sekolah. Lalu kemudian saya bicara sama putri saya yang kecil malam harinya, sayang besok ibu tidak bisa mengantarkan ke sekolah. Itu waktu dia TKA itu. Anak saya yang pertama kelas 4 SD. Lalu dia tidak protes bu. Seperti anak-anak kita kan, kita tinggal pergi kita tidak boleh mereka protes. Dia tidak protes tapi air matanya turun satu persatu. Lalu saya katakan kalau Mbak Danya nangis, ibu besok nggak bisa bekerja. Lalu kemudian ternyata putri saya nomor 1 yang kelas 4 SD itu dia mendengarkan. Itu di kamar mandi kejadian itu. Dia mendengarkan lalu dia buka kamar mandinya. Dia bilang begini, Danya, di rumah ini yang perlu ibu hanya kita bertiga. Besok di Pekanbaru yang perlu ibu itu 500 ibu-ibu. Kasihan kalau ibu-ibunya sudah beli tiket, ibunya nggak datang. Besok mbaknya deh yang nganterin ke kelas. Langsung iya Mbak Anya gitu. Nah, itu adalah kejadian. Kemudian anak saya nomor 2 panas tinggi. Kemudian saya harus ke Magelang. Di Magelang ditunggu 800 ibu-ibu. Lalu kemudian saya subuh itu saya katakan, kakak ibu harus pergi. Ibu kakak sakit, kakak panas badannya ibu. Jangan pergi ibu. Jangan kakak, ini ibu ditunggu orang. Kakak pasti sembuh deh, tapi kakak nggak boleh ibu pergi, kakak panas badannya. Maka saya peluk anak saya yang nomor 2 itu. Lalu kemudian setelah dia terlelap, saya berlari ke airport. Ibu mengejar pesawat yang selanjutnya. Saya sampai Magelang jam 1 siang ibu. Padahal itu acara harusnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi saya bisa jam 10. Saya sampai sana jam 1 siang. Tidak ada satu ibu pun yang pergi. Hanya menunjukkan saja bahwa dia ingin tahu apakah panitia betul mendatangkan saya atau tidak. Kalau tidak mereka siap-siap untuk menuntut. Itulah ibu perlakuan saya terhadap ketiga putri saya. Maka saya katakan kepada mereka satu hari bahwa ada di sekolah putri saya ada pentas seni, anaknya membaca puisi teman putri saya. Judul puisinya adalah Mama engkau di mana? Aku berangkat sekolah bersama Mbak dan Pak supir. Aku makan siang bersama Mbak. Aku sholat bersama Mbak. Aku mengerjakan PR bersama Mbak. Karena aku telepon Mama teleponnya mati. Waktu Mama mengangkat telepon, Mama bilang, sebentar ya nak, Mama masih sibuk, nanti Mama akan telepon kembali. Aku tunggu Mama sampai malam, Mama tidak menelpon. Akhirnya aku tertidur. Bangun pagi-pagi aku ingat, ya ada 4 soal yang belum bisa dikerjakan. Aku berlari ke kamar Mama. Aku ketok-ketok.
Kata Mbak, Mama sudah pergi. Ya Mama kan ingin aku selalu nilainya 9-10. Kalau kurang 4 kan jadi 6. Ya Mama marah kalau nilaiku jelek. Mbak gak sepintar Mama. Mama, aku berangkat bersama Mbak dan Pak sopir ke sekolah. Aku tunjukkan PR-ku sama Bu Guru. Ya Mama, yang 6 salah 2. Nilaiku 4 Mama. Mama, kalau Mama bekerja untuk aku minum susu, aku sudah sehat. Tanpa minum susu yang dihasilkan dari gajinya Mama. Kalau Mama bekerja untuk aku sekolah, aku tidak usah sekolah. Karena guru yang pertama dan utama bagiku adalah Mama. Maka saya tersindir, saya membuat puisi ini. Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau berbadan besar karena mengandungmu? Maka ibu memilih mengandungmu, nak. Karena dalam mengandungmu ibu merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang dinding rahmi ibu ketika engkau merasa tidak nyaman di dalam perut karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar atau ibu harus berjuang melahirkanmu, maka ibu memilih berjuang, nak. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian panjang memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuangan untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang sakitnya tak akan pernah bisa ibu ceritakan kepada siapapun. Dan ketika engkau hadir, nak, tangismu memecah dunia. Saat itulah saat yang paling membahagiakan. Segala sakit dan derita sirna. Melihat dirimu yang merah, mendengarkan ayahmu mengumandangkan azan, kalimat syahadat kebesaran Allah dan penetapan hati tentang junjungan kita Rasulullah di telingamu, Milmu. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau ibu harus bangun tengah malam untuk menyusuimu? Maka ibu memilih bangun tengah malam, nak. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan-tetesan dan tegukan-tegukan yang sangat berharga. Merasakan kehangatan bibir dan badanmu di dada ibu di malam hari dalam kantong ibu adalah sebuah rasa yang luar biasa yang orang lain tidak akan pernah bisa rasakan. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu duduk berlama-lama di ruang kelas, di ruang meeting, atau duduk sekarang ini di rumah, di lantai menemanimu menempelkan puzzle mainanmu yang berkeping? Maka, nak, sebenarnya saat ini ibu memilih bermain puzzle denganmu di rumah. Tetapi anakku, hidup adalah pilihan. Jika dengan pilihan dan tugas ibu engkau merasa sepi dan merana di rumah, maka maafkanlah, nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Percayalah, nak, ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita, agar tidak ada satu keping pun bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah, nak, sepi dan meranamu di rumah adalah sebagian duka ibu di sini. Percayalah, nak, engkau selalu menjadi belahan nyala ibu dimanapun ibu berada. 21 Agustus 2004. Terima kasih. Ibu sekalian, coba kita bayangkan pengorbanan anak-anak kita tidak sebanding itu dengan gaji kita. Betul. Kalau ibu gaji yang tanggal 1, tanggal 30 itu semuanya sudah habis. Kalau ibu gaji yang tanggal 25, tanggal 24 sudah habis. Maka saya ingin kita bersama-sama, setiap meninggalkan rumah ada selalu meluruskan niat. Yang membuat semangat kita adalah bagaimana yang kita hadapi itu. Kalau aku mengajar dengan sungguh-sungguh, kalau aku menyenangkan bagi murid-muridku, dan mereka pandai, dan mereka menjadi orang nantinya, maka akulah yang membuat mereka menjadi orang. Hanya itu yang membesarkan jiwa kita.
Karena yang lainnya disebandingkan dengan pengorbanan, kita tinggalkan anak-anak, nggak sebanding. Segala apapun yang diberikan perusahaan kepada kita akan kurang. Semuanya tunjangan kesehatan tidak akan bisa cukup jika kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita makan buah, makan sayur, memberikan mereka mie setiap hari, ibu mendapatkan santunan atau bukan santunan, memberikan kesejahteraan kesehatan berapa juta pun tidak akan cukup. Maka lu semuanya nggak cukup, gaji kita nggak cukup, waktu kita nggak cukup. Yang nanti mencukupkan adalah tenaga kita yang berguna bagi anak-anak itu. Guru akan lupa muridnya, tapi mereka tidak akan pernah lupa pada ini. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa you are the person make the face the world dengan tegar. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga kita bertemu lagi. Dan percayalah, saya mengerti perasaan kita semuanya. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu akan menjadi membahagiakan kalau tadi luruskan niat selalu. Kalau hanya niatnya hanya menjadi yang ecek-ecek, kasihan ibu. Sayang sekali anak yang kita tinggalkan. Terima kasih. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Sampai saya tadi juga sampai stuck, harus ngomong apa gitu. Saking sangat luar biasa ya. Baiklah, Ustadzah segenap pengasuh di lingkungan Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Pondok Pesantren Modern Islam Surakarta. Tadi kita sudah dengarkan banyak hal yang insya Allah sudah dicatat semua dalam memori kita masing-masing dan akan merasuk dalam hati kita, kemudian insya Allah akan muncul dalam perilaku sehari-hari kita yang pada akhirnya seperti tadi kata Mbak Rati bahwa akan berujung pada sebuah kebahagiaan. Dan kata kunci kita adalah kebahagiaan. Semua proses yang kita berikan dan pengorbanan yang jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan, hanya satu intinya adalah kebahagiaan, gitu Mbak ya. Baiklah, itu saja dari kami. Dan sebelum Mbak Rati meninggalkan kita, ini ada souvenir Mbak. Kami mohonkan kepada Ibu untuk menyerahkan souvenir ini kepada Mbak Rati. Silakan ke depan didampingi oleh Ibu Wiwi, kemudian Ibu Malik untuk menyertai. Saya serahkan buku puisi buat Ibu.